Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Dari ajudan presiden, 5 orang ini raih pucuk pimpinan TNI dan Polri. Meraih 4 bintang di pundak adalah cita-cita seluruh prajurit TNI dan Polri. Untuk mencapainya, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para abdi negara itu harus bersaing secara ketat. Ketika lulus dari Akademi Kepolisian dan Akademi Militer, para prajurit berprestasi tentu mendapatkan prioritas. Apalagi jika mereka lulus dengan meraih predikat Adi Makayasa atau lulusan terbaik di angkatannya. Tercatat ada sejumlah nama peraih Adi Makayasa yang menutup karirnya dengan pangkat jenderal. Meski banyak pihak yang menilai posisi perwira tinggi adalah jabatan politis, kedekatan dengan penguasa menjadi salah satu faktor penentu. Salah satu jabatan yang membuka jalan untuk meraih pucuk pimpinan adalah ketika mendapatkan kesempatan menjadi ajudan presiden. Terbukti, ada polisi dan tentara yang pernah menjadi ajudan mantan Presiden Soeharto, kemudian didapuk menjadi Kapolri dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Panglima TNI. Berikut ini 5 prajurit di kepolisian dan TNI yang juga merupakan mantan ajudan Presiden Soeharto yang berhasil memegang pucuk pimpinan TNI dan Polri. Satu, Jenderal TNI Tri Sutrisno. Jenderal TNI Tri Sutrisno merupakan salah satu bekas ajudan yang dekat dengan Presiden Soeharto. Dia menjadi ajudan presiden dari tahun 1974 sampai 1978. Setelah itu, karirnya melesat sehingga menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Panglima ABRI. Setelah pensiun dengan pangkat jenderal, mantan Pangdam Jaya itu kembali dipercaya oleh Pak Harto ketika Tri Sutrisno ditunjuk menjadi Wakil Presiden Indonesia periode 1993 sampai 1998. 2. Jenderal Polisi Kunarto. Jenderal Polisi Kunarto menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto di tahun 1979 hingga tahun 1986. Jenderal Polisi Kunarto masuk pendidikan polisi PTIK Angkatan ke-9 pada tahun 1961. Setelah menjadi ajudan Presiden Soeharto, Kunarto ditunjuk menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, lalu kemudian menjadi Kapolda Sumatera Utara di tahun 1987 hingga 1989. Selanjutnya, Kunarto juga menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di periode tahun 1991 hingga 1993. Pada tanggal 11 Agustus 1993, Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto dilantik sebagai Wakil Ketua BPK Republik Indonesia mendampingi JB Sumarlin. Beliau bertugas sebagai Wakil Ketua BPK sampai dengan tahun 1998. Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto meninggal di Surabaya pada tanggal 28 September 2011 pada umur 71 tahun. 3. Jenderal TNI Wiranto. Saat berpangkat kolonel, Wiranto mendapatkan tugas menjadi ajudan Presiden Soeharto. Tugas itu diemban oleh Wiranto mulai tahun 1989 sampai 1993. Selanjutnya, karir jenderal jebolan Akademi Militer tahun 1986 itu kian melesat. Wiranto dipromosikan menjadi brigadir jenderal saat dipercaya menjadi Kasdam Jaya. Selang 1 tahun, Wiranto menjadi Pangdam Jaya dan pangkatnya menjadi mayor jenderal. Bintang 3 diraih saat dia dipercaya menjadi Pangkostrat. Lalu puncak karirnya ketika Jenderal Wiranto ditunjuk menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kemudian ditunjuk pula menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus merangkap Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah pensiun, Jenderal TNI Wiranto membentuk partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Dia sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, namun gagal. Dan di pemilu 2014 yang lalu,
mantan politikus Partai Golkar itu kembali maju menjadi calon presiden berpasangan dengan bos MNC yakni Haritano. 4. Jenderal Polisi Dibyo Widodo. Jenderal Polisi Dibyo Widodo menjadi ajudan Presiden Soeharto sampai di tahun 1992. Kemudian, Dibyo Widodo menjabat sebagai Irpolda Sumatera Utara, Wakapolda Nusa Tenggara, Wakapolda Metro Jaya, dan Kapolda Metro Jaya. Jenderal Polisi Dibyo Widodo menutup karirnya dengan pangkat jenderal ketika beliau dipercaya menjadi Kapolri di tahun 1996 sampai 1998. Setelah pensiun, posisi jebolan Akademi Angkatan Kepolisian di tahun 1986 itu digantikan oleh Jenderal Rusman Hadi. Di masa kepemimpinan Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo, digelar pemilihan umum tahun 1997 dan juga terjadi kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan peralihan kekuasaan kepada wakilnya yakni Presiden B.J. Habibie. Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo meninggal di Singapura pada tanggal 15 Maret 2012 pada umur 65 tahun. 5. Jenderal Polisi Sutanto. Sebagai lulusan terbaik di Akademi Kepolisian tahun 1973, karir Jenderal Polisi Sutanto terbilang sangat moncer. Sutanto menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1995 sampai 1998. Kemudian, saat promosi menjadi bintang 1, Sutanto menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Selanjutnya, Sutanto mendapatkan penambahan bintang di pundaknya saat dipercaya menjadi Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional. Jenderal penuh bintang 4 diraih saat dipilih oleh Presiden SBY menjadi Kapolri. Pensiun dari kepolisian pada tahun 2008, Jenderal Polisi Sutanto menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Dia juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sebelum akhirnya diganti pada tanggal 19 Oktober 2011. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi ketika Jenderal Polisi Sutanto menjabat sebagai Kapolri, yakni antara lain penangkapan buronan terorisme asal Malaysia, yakni Dr. Asahari, dan pengungkapan identitas para pelaku bom Bali 2005. Itulah 5 Jenderal TNI dan Polri yang berhasil mendapatkan pucuk pimpinan Tentara Nasional Indonesia dan di kepolisian setelah sebelumnya menjadi ajudan Presiden Soeharto. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.